Halo, aku mau kasih testimoni sekaligus rekomendasiin kalian soal pil majakan Zaini. Dia ngebantu aku banget mengatasi nyeri di perut pada saat datang bulan, dan dia juga mengurangi bau keputihan dan keputihan berlebih. Kamu kalau mau coba langsung hubungi kontak bawah ini dan kasih testimoni ya soal majakan Zaini. Selamat mencoba. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tombak Channel. Masih bersama saya Dia, Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Dan sekarang ini kita lagi ada di Semarang, tepatnya di Gemah. Nah, ini ada Mbak Yu. Ini Mbak, kenalin dulu namanya siapa? Saya Wardi, dulu panggilannya Atik kalau dulu. Atik, ya. Jangan unggul ya. Kita teman waktu kuliah dulu dan juga teman pendaki. Walaupun saya masih sangat-sangat junior dalam pendakian. Masuk junior Mbak. Berapa kali Mbak mendaki? Berapa ya Mas? 7 atau? Ya sekitar 7 atau 6-7 kali lah. Baru pemula termasuknya dulu. Tapi pemulanya waktu itu sekarang ini sudah luar biasa. Soalnya kita ingat enggak kalau mendaki Lawu itu kita startnya dari mana? Dari desa apa ya, lupa ini. Tawangmangu. Oh, Tawangmangu. Dari situ kita sudah jalan dulu sampai ke Cemporo Sewu. Padahal jauh Ah. wow. Iya, memang. Ingat enggak waktu kita mendaki Muria, kita kan nyarternya hanya waktu berangkat. Nah, akhirnya kan pulangnya kan kita dari Rahtawu itu ke mana itu? Gebok. Itu jalan kaki, padahal sekarang ini setelah tua saya naik lagi. Ya ampun, dulu itu jauh. Ini kan jauh. Bapak mobilnya jauh. Betul. Sekarang untuk ke puncak aja bisa ada naik kendaraan ya. Nah, ini menarik nih. Jadi sedulur semua kan kalau lihat konten-konten yang sebelumnya itu ada foto di mana waktu itu Mbak Wardi terus Mbak Hendri yang panggilannya Hendro itu yang katanya Mas Alek gak punya pusar. Terus mamanya Garuda, Mbak Lucy sama Mas Alek ke Lawu. Nah, yang menarik Mbak, aku nanya sama jenengan. Itu di foto kan kalau di zoom itu kan kelihatan jenengan itu kan bawa ular. Nah, itu ular nemu di situ atau bawa atau beli di mana gitu? Ular itu yang masih masalah sih. Berarti ularnya masalah. Ularnya masalah gitu. Jadi waktu itu menemukan di sungai itu ya masalah ya. Di sungai di waktu kita masih berhenti di Solo itu mampir karena acara kita mampir di saudaranya Mbak Hendri itu. Terus kita menemukan masalah menemukan terus diberikan ke saya sih takut sebetulnya sama ular itu karena baru pertama kali saya pegang ular itu. Tapi karena Mas Alek ini termasuk pawang ular dulu dikenalnya, kalau di kampus suka membawa ular itu. Berarti ya, saya berarti nggak hanya naik gunung aja, di kampus juga bawa ular. Betul itu. Lah nggak pada takut Mbak? Ya sebenarnya takut sih, tapi masalahnya bisa meyakinin udah nggak ada bisanya, serang orang colek gitu. Berarti ya Mbak, masalah itu emang dari dulu tuh aneh gitu ya. Tergolong itu memang. Iya kan? Satu di antara 100 mungkin. Lah ya gimana nggak aneh naik gunung bawa ular ya kan, ke kampus bawa ular kan gitu. Terus rasa-rasa teman-teman gimana Mbak? Ya waktu itu sih teman-teman ya di nggak takut sih karena udah biasa lihat masalah seperti itu.
dan pintar sekali meyakinkan itu karena apa dia orang teater juga itu. Berarti ilmu teaternya itu dipraktekkan gitu teman-teman. Jadi pintar actionnya itu pintar. Mbak, aku tuh nanya zaman dulu. Kan aku dengar ya dari cerita, kan aku kan nggak tahu kan zaman dulu tuh pendakian itu kan nggak bawa alat-alat kayak gitu. Lah kok mau? Iya. Kenapa gitu? Kalau Mbak Hendri kemarin kan ceritanya memang dia suka berpetualang, dia suka alam, kayak gitu. Lah nek jenengan itu alasannya apa? Saya juga suka alam, cuma karena pintarnya Mas Alek meyakinkan, wes toh pokoknya ikut wes. Oh, gitu. Latihan pertama kali kita latihan di Merbabu ya Mas ya. Iya. Ya latihan di Merbabu. Oh, yang rame-rame itu. Ya sampai di pemancar wes toh pokoknya melaku sampai pemancar. Ora adoh gitu katanya. Ya saya dibohonginya gitu. Ternyata kok nggak nyampe jauh banget rasanya. Saya mesti tanya, ini sampai mana di Lunek kan? Oh gitu. Berarti kok dua ya sekarang. Tinggal sedikit lagi kak, tinggal 2 belokan lagi. Iya 2 belokan kiri sama kanan. Tapi menikmati Mbak. Oh senang sekali. Capek sih tapi besok dijak lagi ya mau lagi berarti menikmati. Terus pas ke Lawu Mbak, pas ke Lawu itu kan katanya berempat itu kena hipo toh, kena hipo, terus sing bangun pertama yang bangunin itu kan jenengan. Itulah itu jenengan sempat juga tertidur atau jenengan masih terjaga, yang lain sudah tertidur gitu gimana? Sempat sebentar sih waktu itu, seingat saya emang sebentar hanya karena kita bersandar di itu dinding itu ya, di apa namanya ini bersandar sebentar mak, langsung tidur sebentar tapi ingat lagi teman-teman pada tertidur. Ya akhirnya saya mau tidak makan harus membangunkan itu kayak Mas Alek yang pertama itu, karena saya takut, saya bangun sendiri kan, sementara temennya tidur jadi saya takut untuk bangunin yang pemandunya ini yang saya bangunin. Akhirnya kita semuanya tapi dingin banget memang Mbak. Oh ya, dinginnya ya banget, tapi saya memang suka dingin kebetulan. Jadi kalau saya naik seringkali copot jaketnya saya lepas itu, jadi cuma saya ikatkan di pinggang itu. Karena memang agak tahan hawa dingin gitu. Ya seperti itu, peralatannya minim, nggak bawa apa-apa ya Mas ya, paling bawanya senter sama jaket itu aja. Iya, malah teman-teman tuh udah pakai sendal ya, pakai sendal biasa itu. Ya seperti itu peralatan yang kita pakai ala zaman tahun 90-an. Parah ya Mbak ya. Kalau sekarang kan apa ya, sudah ditunjang dengan ada banyak toko-toko yang menjual untuk peralatan mendaki itu. Mbak, nek zaman dulu tuh Mas Alek itu nek naik gunung suka bawa itu nggak, musik gitu, suka bawa musiknya rock gitu Mas. Musik ya, bawa musik selalu bawa itu ya. Bawa tape kecil. Tape-nya segede apa Mbak? Kecil apa itu, tape kecil sebenarnya isi 1 kaset itu sudah. Dan semuanya enggak, aku gak duwe tape sing cilik kok. Apa ya? Gede. Saya lupa itu. Kayak yang di kos-kosan itu ya. Pokoknya ingat, pokoknya lagunya tuh hard rock itu pokoknya. Heavy metal itu. Jenengan seneng enggak, Mbak? Ya akhirnya diseneng-seneng ya. Yang satu-satunya di gunung sih. Jadi nikmati aja udah, walaupun nggak mudeng gitu. Nggak mudeng metal ya, maksudnya metal itu. Berarti emang dari dulu suka metal? Iya, sampai sekarang masih. Oh masih. Tak kirain toh Mbak, aku tuh juga pernah dengerin apa Michael Sturrock ya. Kan itu tak kirain kan ya rock gitu toh Mbak. Gak seneng kok Mbak, kasetnya dibanting, digepok-gepok. Sekarang kamu bayangin toh.
namanya aja Michael Learns to Rock. Iya, Itu kan dia belajar ngerok. Ya kenapa tidak yang rocker sekali ya? Jangan yang sedang belajar. Terus sekarang kan gini, aku masih nanya sama jenengan Mas. Kan sekarang itu kan banyak di basecamp itu kan himbauan untuk tidak membawa musik tidak muter musik itu ketika mendaki. Itu katanya kan mengganggu binatang-binatang yang ada di sekitar situ kan itu. Lah nek menurut jenengan itu kan dari dulu itu nek munggah gunung kan mesti bawa musik gitu buat hiburan. Lah ada himbauan kayak gitu tuh nek jenengan sendiri setuju atau ada aduh aku ra iso ndungokke lagu meneh iki gak ono hiburan padahal musik itu kan bisa untuk semangat gitu. Nah itu piye Mas nek buat jenengan itu enggak bisa langsung tak jawab aku setuju apa enggak. Ini kan harus lihat situasinya. Jadi kalau pada zaman dulu gunung itu yang didaki kan rata-rata yang berketinggian 3.000 ke atas. Gunung dengan ketinggian 3.000 ke atas ini berarti dia pasti juga lebar. Nah kalau lebar berarti wilayah hutan itu juga banyak. Kemudian trek mendakinya itu biasanya hanya 1 atau 2. Itu beda sama sekarang. Sekarang ini pembalakan hutan sudah begitu banyak. Kemudian hampir setiap desa yang berada di lereng gunung membuka trek baru. Hubungannya karena mendaki gunung sekarang jadi tren kan. Nah akibatnya wilayah binatang ini makin sedikit. Nah kalau dulu hutannya masih luas, kita putar musik, masih binatang masih nggak begitu terganggu. Tapi kalau sekarang dengan wilayahnya yang semakin sempit, masih kita perdengarkan bunyi-bunyian yang keras, mereka jadi bingung. Nah kalau bingung ini mereka gelisah, mereka bisa turun ke desa, bisa stres dan sebagainya. Jadi kalau setujunya saya setuju. Makanya kan terakhir ini aku sudah jarang bawa beberapa kali pendakian padahal tak beliin baru loh. Soalnya kan belanja nek rusak gitu langsung dibakar di situ. Nek misalnya agak error gitu langsung bakar beli. Padahal kemarin baru tak beliin baru tapi nggak pernah dipakai sekarang. Sekarang ini aku lebih ke ini kok. Jadi kalau butuh musik itu aku melihat wajahmu gitu rasanya udah iya dalam hatiku sudah penuh musik lah. Musik. Gombel Dari dulu kok. Dari gombel. Ketahuan nih. Makasih ya Mbak ya. Orang teter sih. Makanya aku nggak percaya mbak gombalan orang teter ki. Tenanan orang gitu ya. Aku tuh pernah gombalin dia juga di Merbabu loh. Tapi kalau mabuk. Ingat dah. Gunane kabarane botol. Bawanya botol dulu. Itu juga bisa Mbak mendaki sambil bisa dia tambah semangat, tambah kuat malah. Iya. Dia tetap di bawah kontrol terus kok. Kadang-kadang malah tak nih anak-anak itu jadi sambil minum itu terus aku lari. Kalau lari kan langkah ini kan sering nggak bisa berhenti pun nabrak pohon. Nah aku bisa saling menghindar, tetap menghindar ngomong loh aku tetap titis toh. Dia mah kontrolnya tinggi gitu. Berarti sadar ya. Tapi nggak tahu lah lagi sekarang nggak berani saya. Lawang sekarang mendaki we kadang lutute error, dadak pakai kayak gitu. Terus gini, itu kan ada foto yang Mbak Werdi itu pernah mendaki kayaknya ada Mas Iqbal sama Mas Gagat. Nah, jenengan kan juga satu kelas sama Mas Iqbal. Nah, itu nek menurut jenengan itu karakter mereka itu gimana, Mbak? Kalau Mas Iqbal sih baik orangnya. Laku. Baik juga. Cuma Mas Iqbal nggak suka gombal. Dia lebih pendiam orangnya. Iya benar. Kalau Mas ini senang gombal gitu. Jadi ini ya kalau Mas Iqbal baik, pendiam, pintar juga kuliahnya, rajin gitu. Ya seperti itulah karakter dia. Kalau pas mendaki gitu Mbak, Kalau pas karakternya mendaki, gimana Pak?
sering nolongin temennya yang kesusahan atau gimana gitu? Kalau dia memang orangnya, karena memang karakternya baik gitu. Jadi kalau kita memang pendaki kan memang harus saling membantu, kita saudara. Di gunung itu tidak ada yang kita langsung saling egois gitu untuk menunjukkan ego, enggak. Kita memang ada yang capek ya udah, walaupun mungkin mereka nggak capek tapi tetap menunggu. Jadi kita toleransinya memang sangat tinggi. Saya senangnya di situ, kalau naik gunung itu kita benar-benar saudara, walaupun misalnya masalah minum kita ya juga nggak pernah, tapi ya itu kita nggak pernah terpengaruh untuk ikut minum juga, enggak. Jangan mbak. Enggak, itu hanya masalah aja yang minum. Dan dia nggak pernah ngajak-ngajak. Makanya bener ya mbak dipanggilnya Alek ya, Allah tur elek ya. Bagusnya dia itu nggak pernah ngajakin temennya. Kalau Mas Gagah mbak? Mas Gagah lupa ingat ya, karena kita nggak satu jurusan ya. Nggak satu jurusan, dan jenengan mendakinya sama Gagah kan paling baru 2-3 kali. Dua kali. Karena pendakian dia ketiga itu ke Lawu sendirian sama aku, terus keempatnya sudah ke Gunung Slamet itu. Jadi waktu sebelum pendakian Gilang itu kan saya diajak juga. Hendri juga diajak, gue Hendri. Oh jenengan diajak. Aku malah ini ngajak gue, untungnya gue ramelu. Saya diajak waktu itu, saya baru sakit 2 hari sakit, saya dihubungi sama Hendri atau kalau nggak salah, yuk adik ikut yuk gitu. Aku nggak bisa, aku sakit, nggak boleh sama ibu. Terus nah itu setelah itu 2 hari atau 3 hari setelah kepergian itu kok saya dengar berita, oh temen kakak saya kan kebetulan juga ikut tim SAR di Untak, anak Untak, ada kakak saya di Undip juga ada. Terus cerita itu temenmu dek hilang di gunung gitu. Loh aku diajak, aku lorok gitu. Ya itu untungnya saya nggak ikut gitu. Nah kalau ikut ya aku mau bingung ya gitu. Shock ya mbak ya, dengar cerita itu, karena jenengan kan juga diajak toh. Diajak. Terus besoknya di koran kan rame itu. Di koran rame, saya membaca dari berita di koran. Oh ini teman saya semua ini, saya bilang sama mama, ini temanku. Kakak ikut juga jadi ikutin saya, ikut rombongan saya. Mas, ini kan kita mengetahui fakta baru. Fakta baru. Aku malah lupa. Iya, soalnya seingatnya beliau itu ya cuma bertiga itu aja. Ternyata setelah kita muter-muter ke teman-teman itu, muter-muter itu ternyata ada beberapa yang memang diajak gitu loh. Nah ini aku mah nanya Mas sama jenengan, misalnya Mbak Perdi ini jadi ikut, ya ta? Terus sampai di batas vegetasi itu kan kabut, terus salah turunnya. Nah, itu sampai di batas vegetasi, apakah jenengan tetap memutuskan untuk nerabas hutan, apa naik lagi seperti yang disarankan Mas Gagah, atau nunggu di situ sampai melihat kondisi itu membaik gitu, piye Mas? Beda kalau ada cewek yang ikut ya, apalagi Werdi cukup dekat karena satu kelas dan sering belajar kelompok juga kan teman kita, sering minta diajarin juga. Bener. Jadi secara emosional deket, dan dia cewek, mendaki bersama saya juga udah sering, sama Iqbal juga. Pasti akan menjadi pertimbangan untuk tidak terabas hutan. Karena apa? Karena terabas hutan ini akan terlalu berat bila tanpa alat dan ada wanita. Nah, kenapa saya dan Iqbal putuskan oke terabas hutan? Karena waktu itu kan di voting, aku sama Iqbal keputusannya terabas hutan daripada kita kena hipotermia, itu karena itu jalan paling praktis. Sementara Gagah pengennya naik ke puncak, kan gitu. Nah, kalau ada
pasti wedi ini jadi pertimbangan juga. Minimal kalau saya dan Iqbal tetap pengen terabas hutan, ada dua orang yang perlu dipertimbangkan karena mereka pasti nggak berani terabas hutan tanpa alat loh itu. Nah, berarti kira-kira yang terjadi itu kami berhenti di situ, bikin bivak, kemudian menunggu sampai kabutnya reda karena ini tangannya Iqbal kan sudah cedera ya. Lalu kita akan naik lagi begitu cuacanya cerah untuk mencari pelawangan. Itu yang terjadi. Kalau itu terjadi, rasanya tidak akan ada korban. Atau kalau ada korban pasti tidak sampai meninggal. Paling juga badannya kaku-kaku lah. Kita kan kalau yang kaku-kaku itu satu orang kan masih bisa dipotong, masih bisa dipanggil. Ya berarti memang udah takdirnya udah jalannya kayak gitu. Manusia menghindar kayak apa ya nggak bisa. Nah ya memang anune kayak gitu. Iya. Iya kan. Terus ini Mbak, kan terdengar kabar gitulah simpang siur gitu kan, masalah ada yang ngira Mas Alex tuh menumbalkan temennya lah, apa itu karena seperti itu dan lain sebagainya. Nek jenengan sendiri kan juga sudah beberapa kali mendaki sama beliaunya, terus teman satu kelas juga kan, deket juga lah. Itu nek menurut jenengan sendiri itu gimana Mbak? Kalau menurut saya berita itu ya berita yang sangat tidak benar ya. Kalau ada itu, karena saya benar-benar mengenal Mas Alex itu memang orangnya gimana ya, orangnya itu penyayang dan pasti penyayang sama teman itu baik, selalu welcome, selalu siap bantu teman, dan itu kalau humorisnya jelas humoris, dia lucu luar dalam itu. Dan ya suka ngerjain teman-teman sih, dulu memang itu suka ngerjain, tapi dalam artian memang tidak bermaksud jahat, tapi memang untuk kita, karena kita memang ya dia cowok yang paling suka ngomong kalau di jurusan kita. Kami lainnya rata-rata pendiam, ya yang paling suka bicara ya Mas Alex ini, dia suka ngodain teman-teman aja, tapi hatinya baik, tulus. Berarti berita itu enggak ini ya Mbak ya. Saya kira menurut saya itu memang ngawur itu, orang yang tidak mengenal masalah itu yang membuat berita itu. Mbak, jenengan kan sudah mendaki 7 kali gitu. Segitu. Terus itu kan jenengan berarti mendakinya sebelum kejadian Slamet sama sesudah itu jenengan masih mendaki enggak sama masalah kapan enggak? Enggak, sudah enggak lagi. Masih yang kita ke Merbabu, saya mabuk itu setelah iya. Soalnya saya jadi peminum itu setelah dari Gunung Slamet. Itu kan akibat stres. Berarti sekali aja itu udah ada ya, sekali tok itu berarti. Enggak, terus ke Ungaran sama Beno. Ingatanku untuk itu nggak roto anunya. Nah itu saya lupa itu. Keungaran kalau babunya masih ingat itu. Cuma itu waktunya setelah atau sebelumnya. Terus sampai puncak, kalau kita turun kebaliknya itu kan ada hutan yang penuh anggrek. Yang saya nyebutnya Taman Anggrek Nasional. Nah sekarang sudah ada. Jadi kalau dulu kita bisa lihat ratusan anggrek di hutan itu, sekarang tinggal beberapa puluh spesiesnya. Jadi setidaknya jenengan mendaki sama saya pasca Gunung Slamet itu 2 kali. Di Merbabu sama di Ungaran. Nah itu saya tak tanya ke Mbak, setelah kejadian Gunung Slamet itu pasti kan teman-temannya Mas Alex kan juga ada rasa takut
juga kan, khawatir kan gitu. Nah beliaunya juga sering setelah itu mendaki sendiri ya Mas, sering mendaki sendiri karena kan takut juga kehilangan temennya lagi kan gitu. Nah kok jenengan masih mau setelah kejadian Gunung Slamet masih mau mendaki sama Mas Alex gitu loh? Iya, karena saya percaya aja sih, yakin sama kemampuannya dia. Dia nggak akan yang jelas dia akan melindungi seperti apa. Mungkin kejadian yang dulu itu akan menjadi pembelajaran buat Mas Alex. Jadinya ya pasti akan lebih hati-hati memilih jalan, mungkin tidak akan memilih yang jalan pintas yang berisiko tinggi seperti itu. Jadi ya saya yakin lah kalau Mas Alex itu masih pasti akan mencarikan yang terbaik buat kita, jalan aman. Gitu. Terus ada perubahan karakter nggak? Sebelum dan sesudah? Lebih pendiam dengan masalah ya. Setelah itu lebih pendiam. Ya setelah kejadian di Gunung karena depresi itu kan. Ya mungkin juga lebih pendiam, tapi sudah nggak seperti dulu senang muda apa senang, ya itu dia masih lebih pendiam. Saya ingat saya itu. Jadi lebih pendiam. Terus yang terakhir ini bukan ya. Harusnya kamu tanya aku kenapa setelah kejadian di Gunung Slamet aku tetap ngajak Wardi gitu. Karena aku punya di satu sisi kan punya kekhawatiran ini apa ngajak temen itu. Nah kenapa kalau Mbak Wardi masih diajak gitu loh. Nah itu berarti aku takon terus tak jawab. Iya. Jadi gini, setelah dari Gunung Slamet itu memang saya lebih banyak mendaki sendiri, makanya bahkan sampai ke Sulawesi dan sebagainya, dan kuliahnya aku hancur-hancuran kan ya, sampai nggak lulus. Sampai ada surat Bu guru, ada surat dari rektorat, ada surat. Nah, selektif. Jadi kalau nggak mendaki sendiri, saya akan memilih teman baik baru ataupun dari masa sebelum Gunung Slamet itu. Nah, Mbak Wardi itu memenuhi kriteria, termasuk si Henry sebenarnya juga memenuhi kriteria. Cuman habis itu Henry sudah pamit, aku mau fokus menyelesaikan kuliah. Nah kan gitu. Nah Mbak Wardi itu jangan ini loh, jangan tertipu sama casingnya sekarang yang feminin. Dulu nggak gini dia itu tomboy gitu. Berarti 11-12 sama Mbak Hendri ya berarti. Ya, dia. Mbak Hendri lebih parah. Lebih parah gitu. Parah. Nggak pas kalau kita panggil Mbak Hendri waktu itu. Hendro itu paling panas. Ini masih agak cewek tapi cewek yang maco. Cewek maco. Suka apa ya? Suka bertualang dan dia punya, meskipun secara fisik itu dia kalah sama Mbak Hendri ya, kalah sama Mbak Hendri, tetapi dia punya kematangan. Pada saat yang sama, selain matang itu dia juga ceria. Nah dalam pendakian itu kan perlu ada yang ceriwis itu. Kemarin waktu kita mau kesini, dia tuh sudah WA aku, apa bisa aku ngomong, aku bilang, oh kamu itu orangnya ceriwis. Masa gak bisa ngomong. Gitu. Jadi dalam pendakian yang begitu panjang itu ya, kita membutuhkan teman yang banyak cerita supaya yang lain juga bisa terbawa happiness-nya. Kita juga butuh kematangan. Nah, dalam keadaan genting itu kan misalnya ada pertigaan misalnya, ini mau kemana, Mbak Wardi ini termasuk orang yang akan bisa kita ajak, iya naik kiri apa kanan. Dia punya kematangan, punya logika, punya keceriaan, itu yang membuat aku masih mengajak. Pada akhirnya tetap nggak bisa karena dia memilih menjadi, ternyata ya dalam ketomboyannya yang bagus adalah dia tetap memilih menyetiai pesan orang tuanya untuk lulus kuliah. Sedang aku enggak penting gitu. Bagiku pokoknya ya aku pengennya apa, pengennya naik gunung, ya udah naik gunung aja gitu. Tapi masih Mbak masih kelihatan cerianya.
Ya itu karena mungkin bawaan aja emang. Nah kalau nggak gitu nanti suami di rumah kayak kuburan ya. Harus ada yang gitu ya. Oke, ini yang terakhir Mbak. Kok kan tekon ya? Gak apa-apa, iso jawab apa? Yang terakhir gini, apakah mendaki itu berpengaruh terhadap kehidupan jenengan sekarang ini, gitu, Mbak? Ada pengaruhnya gitu loh. Banyak sih. Di situ saya bisa menemukan arti persaudaraan, ikatan itu kan sangat kental kalau di saat kita mengalami susah bersama. Jadi yang kita kedepankan di sini memang apa ya? Ya itu ikatan persaudaraan, terus toleransi. Kita tidak ada harus menyisihkan egoisme seperti itu yang kita rasakan, dan itu saya terapkan di kehidupan sehari-hari walaupun tidak di gunung tapi di lingkungan kerja saya. Itu benar-benar saya bisa merasakan itu dan saya terapkan betul-betul insya Allah. Betul. Jadi lebih kuat gitu Mbak atau gimana? Dan yang jelas sudah pernah ada kebanggaan pernah mendaki begitu. Ada kebanggaan tersendiri. Oh, aku tahu mendaki. Nah, sama ini teman saya yang hilang di gunung ini teman-temanku, sahabatku tuh. Oh iya, Pak. Saya bisa bercerita dengan bangga itu, walaupun saya sedih ada teman saya yang tidak ada, tapi ada kebanggaan ini loh, saya dulu juga bersama mereka. Gitu yang saya sering dilihat konten itu, tak tunjukkan ke teman kantor. Oh iya Bu, masa Bu Werdi itu, masa Bu pernah mendaki? Oh jangan lihat saya yang kemarin. Jangan lihat saya kayaknya feminin gitu. Nah saya di kantor juga pakai seperti ini. Gitu. Orang nggak lihat kalau saya dulu ya suka lari sampai putar Simpang 5 berapa kali gitu. Oke, nggak percaya. Yang paling terakhir ini Mbak. Terakhir yang paling terakhir. Putranya berapa? Saya 1 dan satu cewek udah bekerja sih di Jakarta. Dan dia juga ternyata suka juga. Pernah aku mah nanya 4 kali. 4 atau 5 kali itu dia walaupun baru di gunung-gunung yang itu, tapi dia nggak mau kalah sama ibunya. Ibu aja pernah, masa aku enggak? Oh iya. Sama teman kuliah. Ya itu. Itu ini enggak Mbak, ada perasaan khawatir atau gak usah mendaki atau gimana? Enggak ada perasaan khawatir karena saya juga dulu mengalami seperti itu. Kakak yang satu kakak melarang, ngapain sih repot-repot naik gunung, kendaraan sampai gunung aja ada gitu. Tapi kakak yang satu yang suka naik gunung, gak apa-apa, latihan latihan itu namanya berpetualang. Udah saya jeli, udah anak saya lepas gitu. Yang penting hati-hati deh, kamu gak ngeremehin di gunung itu, kamu nggak boleh sembarangan gitu, kamu manut yang lain senior gitu. Ya udah akhirnya dia jalan. Berarti ya pada nurun ya anaknya Mbak Hendri itu juga ada rasa itu. Ada yang mendaki, terus anaknya Mas Bayu. Ingat gak Mbak Mas Bayu? Nah Mas Bayu itu juga anaknya juga cuma nyolong-nyolong terus konangan gak diizinkannya karena sekarang itu kan mendaki kan tren. Kadang orang mendaki itu kan hanya karena tren aja kan gitu, nggak tahu medannya kayak apa, harus bagaimana kalau terjadi sesuatu gitu. Makanya Mas Bayu itu nggak sukanya kalau misalnya naik gunung, takutnya kayak gitu. Nek kamu bener-bener tahu medannya kayak apa, temen yang sama kamu itu kamu kenal banget, itu baru boleh, kalau enggak juga enggak. Terus ada ini nggak Mbak keinginan buat reuni gitu? Kemarin Mas Bayu ngajakin loh Mbak. Reuni sih ya reuni, tapi bukan di puncak gunung. Bukit. Saya sudah ini masalahnya itu apa ngalamin bukit aja loh Mbak. Bukit belum kepikiran ini kondisinya seperti jangan ini. Naik pinggang yang sakit nggak boleh bahaya. Masalahnya kalau turun itu kan Wong jalan datar aja bahaya, apalagi ini sampai tinggi. Beberapa tanjakan di gunung itu kan
naiknya kaki ini lebih tinggi dari lutut, itu kan sudah sangat bahaya. Berarti ini ya Mbak Edri lagi yang masih mulai ini tadi telepon cerita Mbak Sabtu kemarin baru dari Mokrang lagi sekeluarga gitu. Ini aku ganti yang mau tanya, aku hanya minta pendapat aja. Mungkin karena usia yang sudah tua, saya mau mencari sekali lagi. Kalau habis sekali pencarian itu, aku sudah secara fisik sudah tidak akan kuat, apalagi untuk mencari kedua teman itu. Apalagi kalau mencari kedua teman itu, aku kan harus masuk ke hutan yang belum pernah, tidak ada treknya. Jadi harus terabas hutan. Secara fisik itu aku gak kuat. Jadi saya mau melakukan satu kali pencarian lagi, lebih ke meditatif. Jadi mungkin saya sampai di satu lokasi melakukan meditasi, karena yang paling mengganggu saya sampai saat ini kan apa sebenarnya yang terjadi setelah kami berpisah. Kenapa jasadnya tidak diketemukan setelah dicari entah berapa ratus kali oleh entah berapa ratus orang gitu. Dan diantara mereka itu ada yang sangat berpengalaman supranatural maupun secara teknis. Jadi keluarganya almarhum Gagah itu sudah berkali-kali menyewa tim profesional dan tidak pernah ketemu. Nah, piye pendapatmu? Soalnya nek aku hilang, aku pamit loh ya kalian. Jadi piye pendapatmu gimana? Bingung pendapatnya. Ini yang pertanyaan ini harus diabaikan. You and me, menurutmu piye? Aku menganggapmu sebagai wedi yang dulu dan anggaplah aku sebagai Alex yang dulu. Piye saranmu? Ini dua teman lo, kamu kan kenal dua teman ini. Gitu. Ya kalau menurut saya sih itu sudah kehendak yang di atas ya. Jadi udahlah diikhlaskan saja, tidak usah lagi mungkin Mas Gagah juga sudah tenang di sana, walaupun jasadnya tidak diketemukan, tapi kita yakinlah arwahnya itu sudah tenang di sana. Jadi nggak usah lagi coba dibumi gitulah. Kalau saya seperti itu sih. Ya, oke. Tuh Mas. Apa? Ya tetap, tapi saya akan tetap mencari sekali lagi. Ya saya minta doanya. Iya, kalau memang masalahnya bersikeras seperti itu, tapi jangan pernah bilang ini yang terakhir. Pencariannya ini akan menjadi pencarian terakhir karena sangat berat. Kalau mendakinya enggak lah, saya tetap mendaki sampai kaki saya sudah tidak bisa membawa tubuh saya. Ya kalau memang sudah bersikeras seperti itu ya saya doakan saja, misalnya ini benar-benar bisa membuat Mas Alex puas untuk yang pencarian terakhir ini, bisa melegakan. Entah apapun itu, karena saya juga tidak tahu seperti apa ya seperti itu. Oke, thank you. Kalau membahayakan ya tidak usah Mas gitu. Soalnya kan kondisinya jenengan kan juga sudah nggak kayak dulu gitu loh. Nek bisa badannya ikut ke sana ya ikut ke tempat dimana terjadinya kecelakaan itu. Kalau misalnya enggak ya jenengan kan bisa meditasi, coba pakai meditasi, dihubungi dengan cara meditasi gitu kan, di tempat yang aman gitu loh. Tidak harus ke sana gitu, karena kan badan ini faktor U kan nggak iso dihapusi gitu loh Mas.
gitu. Itu tok kita tetap mendukung ya Mbak. Nek memang itu sudah jadi keputusan jenengan, kita tetap mendukung. Cuman kan juga diperhatikan juga kondisinya jenengan, anak-anak, keluarga itu juga harus dipertimbangkan juga gitu. Kalau bisa dengan meditasi, kenapa harus terjun langsung ke sana gitu loh. Cari tempat dekat sana yang aman. Seperti itu nek saran ciwi-ciwi ini ciwi karena adanya faktor lain yang harus diperhitungkan. Seperti itu. Kita pas tak ajak ke Gunung Slamet, lewatnya Gunung Malang jam 12 siang, krungu suara gendruwo. Iya Mbak, 2 kali. Ada gendruwo Siang dulu. Kiri, dari kiri kan ada kayak lembah gitu toh, dari kiri nek katanya Mas Alek itu kecelakaannya tuh emang di 2 lembah sebelah sana dari jalur pendakian Gunung Malang itu apa ya Mbak, maksudnya waktu masuk ke hutan itu area itu, jadi suasananya tuh kayak menekan, atmosfernya tuh kayak menekan, terus nggak ada angin, nggak ada, biasanya hutan kan ada seruing-seruing, terus ada cicit itu nggak ada sama sekali. Jadi koyok meneng gitu, diem, terus dari sebelah lembah kiri itu ada suara wah gitu Mbak 2 kali. Oh, mas suara apa mas? Wes gak usah didengerin, ayo jangan jauh-jauh dari aku. Itu mungkin kan dikiranya mau nyari temennya lagi atau gimana gitu. Itu pendakian ke Slamet pertama setelah 30 berapa tahun itu ya mas? 32 tahun ya berarti. Iya. Itu kan habis dari situ kecelakaan itu, terus 7 kali mencari, terus habis itu kan nggak pernah ke Slamet lagi. Terus berhubung saya harus muter-muter Jawa Tengah, harus selesai dulu, pas ke Slamet kan diantar beliau itu, ya itu ada suara itu. Mungkin kan yang dari sana dikiranya iki meh golek kancane meneh gitu lah. Takutnya kan takutnya kalau ada apa-apa gitu loh Mbak, nek kita kan mikirnya seperti itu. Jadi kenapa dia akhirnya ikut mendaki itu kan salah satunya kan ini keinginan pribadi loh ya, dan jangan ditafsirkan seolah-olah aku pengen bunuh diri. Kalau saya diizinkan Tuhan untuk memilih atau meminta cara mati dan itu diizinkan, saya lebih suka mati di gunung itu. Tetapi kalau tidak bisa, saya harus mati tidak di gunung, maka saya ingin diperabukan, abunya ditebar ke gunung-gunung tertentu. Nah itulah apa yang menaburkan itu kalau bukan istri dan anak. Nah makanya mereka tak ajak nampak tilas gunung-gunung yang pernah dilihat. Makanya deh, sampai sekarang 66 kali atau 67 kali sekarang ini ya, salah satunya supaya nanti kalau dia mau menebarkan abu itu orang gunungnya belum pernah didaki gitu. Tapi aku tuh nggak suka membahas itu, aku tuh nggak suka. Ustaz nggak usah ngomongan itu. Itulah cewek itu begitu, kalau bahas kematian itu mereka seakan-akan hendak hidup itu 1000 tahun lagi, padahal itu kepastian yang akan datang. Jadi kenapa nggak disiapin? Sama aku membahas itu. Ya itu dulu lor ngobrol-ngobrol kita sama temennya Mas Alek, temen kuliah, temen pendakian yang tahu bagaimana Mas Alek juga menyambung silaturahmi ya Mbak ya. Itu buat teman-teman yang belum subscribe dia tombol channel, segera tuh dipencet tombol subscribe-nya, terus aktifkan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan video dari dia tombol channel. Terima kasih. Salam Lestari.